Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis, dan tak lupa pula kepada teman-teman kelas AB21A yang berbahagia. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ida Rosida. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua, Irfan Sapari selaku narasumber pertama. Yang ketiga, Gilang Farizki selaku narasumber kedua. Dan yang terakhir, Luciana selaku narasumber ketiga. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan tentang tanggung jawab terhadap pelanggan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial ketika menghasilkan produk dan menjual produknya. Konsekuensinya, praktek produksi yang bertanggung jawab seperti produksi yang menjamin keselamatan pelanggan dan memiliki peringatan yang semestinya untuk mencegah efek samping negatif. Sedangkan praktik penjualan yang bertanggung jawab seperti pedoman harga, periklanan, yang beretika, dan survei kepuasan pelanggan. Untuk memastikan tanggung jawab kepada pelanggan perlu diperhatikan seperti menetapkan kode etik, memantau keluhan, memperoleh, dan menggunakan umpan balik pelanggan. Penanganan keluhan pelanggan. Perseroan menyediakan wadah untuk menerima keluhan pelanggan guna menjalin hubungan kerja bermartabat dalam jangka panjang. Perseroan menggunakan form PCA atau Problem Identification and Corrective Action yang dikelola oleh tim Business Development Department atau BASDEP dan Project Manager atau PM sesuai dengan lingkup pengaduan. Setiap pengaduan atau keluhan yang masuk akan melalui tahap verifikasi dan akan diteruskan ke departemen terkait menggunakan form Customer Complaint selambat-lambatnya 3 hari setelah penerimaan pengaduan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya untuk menjelaskan tentang cara menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ciptakan kode etik berisi serangkaian petunjuk untuk kualitas produk, sekaligus sebagai petunjuk bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik seharusnya dipelihara. Yang kedua, memantau semua keluhan, hubungi pelanggan apabila mereka mempunyai keluhan mengenai kualitas produk atau lainnya. Cari sumber keluhan dan yakinkan bahwa problem tersebut tidak akan timbul lagi. Selanjutnya, cara konsumerisme menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan. Pertama, umpan balik. Pelanggan meminta pelanggan untuk memberi umpan balik atas barang atau jasa yang mereka beli walaupun selama ini tidak ada keluhan dengan mengirim kuesioner. Dan yang kedua, cara konsumerisme menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab kepada pelanggan didorong juga oleh sekelompok konsumen tertentu. Yang ketiga, konsumerisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemerintah menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan pemerintah. Cenderung menjamin tanggung jawab kepada pelanggan dengan berbagai hukum atas keamanan produk, iklan, dan kompetensi industri, yaitu melalui di sini yang pertama ada tentang keamanan produk pemerintah, melindungi konsumen dengan memberikan peraturan atas beberapa produk perusahaan. Tentang periklanan, pemerintah menciptakan hukum yang melarang iklan yang menyesatkan. Yang kedua, di sini ada tentang kompetensi industri, pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri karena persaingan dapat menghindari penggunaan taktik penjualan yang menyesatkan praktek monopoli. Di sini ada contoh tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan. Yang pertama ada memberikan garansi ketika ada kerusakan sebelum masa garansi habis. Yang kedua di sini ada menyediakan barang dan jasa yang berkualitas. Yang ketiga, memberikan informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang akan dijual. Yang keempat, yaitu memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. Yang kelima, konsumen dapat memesan sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir di sini ada menerima saran dan kritik dari konsumen. Jika ada yang ingin saran atau berkritik, itu diperbolehkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materinya. Itulah hasil diskusi kami tentang tanggung jawab terhadap pelanggan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.